Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kembali lagi ke channel saya, masih seputar valuta asing, tempat kita membahas uang dunia dengan cara yang cerdas, informatif, dan selalu update. Hari ini kita akan bahas satu hal yang cukup mengejutkan tapi menarik. Kenapa dolar Amerika Serikat mulai melemah terhadap rupiah? Itu pertanyaan besarnya. Di awal tahun 2025, nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah itu hampir tembus 17.000 rupiah. Hampir ya. Kurang sedikit lagi. Tapi sekarang di bulan Juni 2025 ini bulan sekarang nih, trimester pertamanya sudah lewat sebetulnya. Dolar berada di kisaran 16.200. Luar biasa. Apa yang menyebabkan tren ini? Apa rupiah sedang menguat luar biasa atau justru dolar yang mulai kehilangan kekuatannya? Kita akan kupas sedikit ya. Sepengetahuan kita akan kupas tuntas dari semua sisi, dari sisi ekonomi global, kebijakan The Fed, intervensi Bank Indonesia, sampai dampaknya ke kehidupan kita sehari-hari. Mari kita lihat dulu datanya. Januari 2025 nilai tukar dolar terhadap rupiah itu menyentuh di angka 16.950 rupiah per satu dolarnya. Luar biasa. Berlanjut ke Februari itu udah mulai agak turun tuh. Stabil di kisaran Februari Maret itu stabil di kisaran 16.700. Bulan Mei itu 16.500-600. Juni bertahap turun hingga 16.200. Artinya rupiah berhasil menguat sekitar 4,5% terhadap dolar Amerika Serikat dalam waktu 5 bulan terakhir. Ini adalah pergerakan signifikan, mengingat selama 3 tahun terakhir rupiah lebih sering melemah dibanding menguat. Tentu pertanyaannya, kenapa bisa begini? Salah satu penyebab utamanya adalah melemahnya kekuatan dolar secara global. Itu satu. The Fed itu mempertimbangkan pemangkasan suku bunga. Inflasi Amerika Serikat sudah cenderung melandai. Pasar mulai memprediksi bahwa The Fed akan memangkas suku bunga di paruh kedua 2025. Ekspektasi ini membuat dolar mulai ditinggalkan investor. Selanjutnya, data ekonomi AS menunjukkan perlambatan. Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama hanya 1,3%, lebih rendah dari prediksi. Investor melihat potensi soft landing yang membuat dolar tak lagi terlalu menarik. Selanjutnya, pasar global mulai ambil risiko kembali saat ketegangan geopolitik relatif stabil. Investor mulai berani beralih dari dolar ke aset negara berkembang seperti Indonesia. Dampaknya, permintaan dolar turun, nilai tukarnya melemah. Oke. Di sisi lain, rupiah justru menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Cadangan devisa Indonesia stabil tinggi per April 2025. Cadangan devisa tercatat lebih dari 136 miliar dolar Amerika. Ini menjadi bantalan kuat untuk menjaga kestabilan rupiah. Selanjutnya, intervensi aktif oleh Bank Indonesia. BI secara aktif menjaga nilai tukar lewat pasar spot dan DNDF. Mereka juga meluncurkan instrumen SRBI yang menarik modal asing. Kemudian surplus neraca perdagangan. Indonesia mencatat surplus perdagangan hampir setiap bulan. Dengan ekspor komoditas seperti nikel, batu bara, dan CPO yang kuat, ini memperkuat permintaan rupiah di pasar falas.
Selanjutnya, stabilitas politik pasca pemilu. Setelah pemilu yang berlangsung damai, investor kembali percaya pada kesinambungan kebijakan ekonomi Indonesia. Hasilnya, rupiah menjadi salah satu mata uang terbaik di Asia dalam semester pertama tahun 2025 ini. Itulah hasilnya. Oke, lalu apa dampak dari pelemahan dolar terhadap rupiah? Pertama, impor jadi lebih murah. Harga barang elektronik, gadget, dan barang konsumsi dari luar negeri menjadi lebih terjangkau lah harganya. Selanjutnya, inflasi lebih terkendali. Dengan mata uang yang stabil, harga barang-barang pokok bisa dijaga agar tidak naik terlalu cepat. Pembayaran utang luar negeri lebih ringan. Pemerintah dan swasta yang memiliki utang dalam dolar kini harus membayar lebih sedikit dalam rupiah. Tapi di sisi lain ya, ekspor bisa sedikit tertekan karena pendapatan dari luar negeri yang dalam dolar nilainya lebih kecil jika dikonversi ke rupiah. Jadi untuk yang ekspor agak sedikit tertekan. Selanjutnya sektor pariwisata. Jadi sektor pariwisata domestik butuh promosi lebih karena bagi turis asing Indonesia jadi agak kurang murah ya bahasanya dibanding saat rupiah melemah. Itulah. Pertanyaan pentingnya, apakah tren dolar melemah terhadap rupiah akan terus berlanjut? Jawabannya mungkin iya, mungkin tidak. Mungkin, tapi tidak pasti. Ada beberapa skenario yang bisa terjadi. Jika The Fed resmi menurunkan suku bunga, maka tren pelemahan dolar bisa berlanjut dan rupiah bisa menembus di bawah 16.000 rupiah. Hari ini sudah 16.200, bisa jadi tembus di bawah 16.200. Kalau The Fed resmi menurunkan suku bunga. Selanjutnya, jika terjadi gejolak global, misalnya konflik geopolitik atau lonjakan inflasi, maka dolar bisa kembali jadi safe haven dan rupiah berpotensi melemah lagi kalau ada gejolak geopolitik ya. Selain itu, pemerintah Indonesia juga harus menjaga momentum, meningkatkan daya tarik investasi asing, menjaga stabilitas politik pasca pemilu, mengelola defisit fiskal dengan hati-hati. Rupiah yang kuat harus ditopang oleh fundamental yang sehat, bukan sekedar momentum musiman. Buat kamu sebagai individu, apa yang bisa dilakukan dalam situasi ini? Manfaatkan rupiah kuat untuk belanja barang impor. Oke, itu salah satunya ya. Kalau kamu butuh beli laptop, kamera, atau gadget dari luar negeri, sekarang momen yang relatif pas karena dolar lagi turun tajam. Oke. Selanjutnya, cermat investasi mata uang. Jika kamu bermain di forex atau punya tabungan falas, jangan hanya pegang dolar. Pertimbangkan diversifikasi ke euro, yen, atau bahkan rupiah jika kamu percaya tren menguat akan berlanjut. Lindungi nilai uang. Rupiah yang kuat saat ini bisa berubah jika situasi global bergeser, tapi punya dana darurat dalam bentuk stabil dan mudah dicairkan, aman sudah. Oke. Kesimpulan, kita sedikit bikin kesimpulan. Dolar AS memang mengalami perlemahan terhadap rupiah dalam beberapa bulan terakhir ya. Faktor utamanya adalah sinyal pelonggaran dari The Fed, ekonomi AS yang mulai melambat, serta stabilitas makro Indonesia. Ini momentum yang baik bagi rupiah, tapi bukan berarti kita boleh lengah. Oke. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe ya untuk dapat update yang paling pertama. Sampai jumpa di video berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Seperti biasa, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada informasi tambahan, mohon dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.